Haji 2024. Waktu subuh di Masjidil Haram Makkah. Jamaah haji reguler untuk berangkat sholat fardu membutuhkan langkah yang panjang dengan memakan waktu paling tidak 0,5 jam. Untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram harus bangun lebih pagi, kira-kira jam 2 untuk persiapan berangkat ke masjid. Kemudian naik bis salawat sampai terminal Ship Amir di kawasan Masjidil Haram. Juga masih harus berjalan kaki kira-kira 1,5 km, itu pun kalau bisa masuk dari pintu terdekat. Untuk kloter pertama, di awal masih belum padat dan masih dapat pintu masuk masjid terdekat. Seperti dalam video ini jumlah jamaah belum padat, jadi ingin sholat berjamaah di Masjidil Haram tergantung kemauan dan tekad yang didukung fisik yang kuat. Kalau ingin sholat subuh bangun harus lebih pagi, kalau ingin sholat zuhur dan asyar, hawanya panas dan kalau maghrib dan isya pulangnya malam. Pulang malam dilanjutkan persiapan subuh membuat kelelahan yang bisa menyebabkan sakit. Sementara masih memiliki perjalanan ibadah haji yang butuh stamina yang kuat. Karena tujuan jamaah ke sini untuk menunaikan ibadah haji maka harus bisa mengukur fisik dan kesehatan agar tercapai keduanya. Yaitu bisa sholat di Masjidil Haram dan tetap bisa kuat menunaikan rukun hajinya. Inilah perjalanan haji, ibadah fisik. Fisik menjadikan syarat haji ketika di Arafah, Musdalifah dan Mina. Ketika masih di Makkah menanti waktu wukuf, harus menjaga kesehatan, namun ibadah di Masjidil Haram juga penting. Karena nilai pahalanya 100.000 kali ibadah di tempat lain kecuali di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Setelah selesai sholat subuh, sebagian besar jamaah berangsur meninggalkan masjid. Ada sebagian jamaah menanti pagi untuk sholat sunnah duha. Sambil menanti waktu duha, mereka mengaji, berzikir dan berdoa. Di dalam Masjidil Haram terasa sejuk. Memandang bangunan dengan pilar yang kokoh, lampu penerangan yang indah dan sejuk di mata. Karpet empuk,
membuat duduk sila tidak sakit. Suara dari imam tanpa pantulan dan suara dekat imam sama dan bareng dengan suara yang terjauh. Kali ini bisa masuk masjid duluan, sehingga mendapat tempat syaf terdepan hingga bisa melihat tempat-tempat tawaf lantai atas. Sholat mengarah ke Ka'bah, sehingga barisan jamaah melengkung menghadap Ka'bah. Bangunan Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah dan karpetnya juga digelar melengkung mengikuti putaran Ka'bah. Bila ingin baca Al-Quran, di depan syaf tersedia banyak. Air Zam-Zam juga ada di mana-mana dengan jarak tidak terlalu jauh. Di galon besar air Zam-Zam juga sudah dilengkapi dengan cangkir sekali pakai dan tempat pembuangan cangkir bekas pakai. Setelah selesai sholat subuh saya keluar untuk mencari toilet untuk buang air kecil. Toilet letaknya selalu di lantai paling bawah dan sudah dilengkapi eskalator. Ketika hendak ke toilet saya turun menggunakan eskalator. Di bawah ini ada banyak kamar mandi, toilet. Jadi tidak ada kekhawatiran menunggu antrian panjang untuk buang air kecil. Juga disediakan tempat berwudu. Letaknya terpisah dengan toilet. Tempat wudhu selalu dekat eskalator. Dirancangnya, setelah keluar dari toilet hendak ke eskalator dan ingin wudhu dilanjutkan keluar dari ruang toilet menghubungkan eskalator. Namun jamaah yang ingin wudhu saja, bisa berwudhu dan naik lagi. Toilet laki-laki dan wanita beda tempat dan setiap tempat toilet selalu ada simbol wanita atau pria. Dan dilengkapi dengan tulisan juga yaitu men atau woman. Ini adalah WC nomor 3 yang sering digunakan sebagai tempat titik temu. Tempatnya mudah dijangkau dan terlihat dengan jelas dari mana saja. Tempatnya juga nggak jauh dari Zam-Zam Tower. Juga kebanyakan untuk jamaah pria keluar dari masjid menuju ke toilet nomor 3 ini. Ini adalah pelataran Masjidil Haram dan kita bisa melihat menara masjid yang menjulang tinggi dengan penerangan indah. Masjidil Haram yang dikelilingi gedung pencakar langit dan tampak Zam-Zam Tower. Di gedung Zam-Zam Tower terdapat hotel, mall, kuliner dan pusat perbelanjaan untuk oleh-oleh dari Makkah. Di pagi hari, udara cerah, terasa nyaman cocok untuk berfoto dengan latar belakang yang menakjubkan. Apalagi di musim haji, untuk bisa ke tempat ini, mulai sekarang ini aturannya membutuhkan waktu 10 tahun untuk boleh mendaftar haji lagi. Momen di saat pagi hari inilah waktu terbaik untuk menikmati suasana di Masjidil Haram.
Lihat para jamaah ini, semua sudah berbaju ihram dan sudah mengarah ke pintu masuk yang mengarah ke Ka'bah. Dalam satu rombongan saja jumlahnya sudah begitu banyak, kalau ambil putaran dekat Ka'bah, bisa menyambung dari paling depan hingga paling belakang tanpa terputus. Ini tampak rombongan jamaah yang hendak masuk ke Ka'bah untuk tawaf. Setiap jamaah rombongan yang akan masuk ke Ka'bah lantai bawah yang bisa mendekat Ka'bah harus menunggu pemberitahuan dari petugas dari Ka'bah. Hal ini untuk menghindari desakan yang bisa menjadi masalah. Di samping berhenti untuk memastikan lengkapnya jumlah anggotanya juga untuk ambil wudhu yang batal wudhunya. Ketika kumpul sebelum masuk ke area Ka'bah, Mutawif menjelaskan cara tawaf dan syarat tawaf. Syarat tawaf adalah bersih dari hadas besar dan hadas kecil, najis pakaian, badan, dan tempat yang dilewati. Menutup aurat, mulai tawaf dari Hajar Aswad. Mensejajarkan pundak kiri dengan Hajar Aswad. Memposisikan Ka'bah di sebelah kiri. Tawaf sebanyak 7 putaran. Bila saat tawaf dalam berapa putaran dan terjadi batal, maka jamaah yang batal harus keluar dulu dari putaran tawaf dan mengingat posisi ketika keluar dari tawaf, untuk ambil wudhu. Setelah wudhu, masuk lagi melanjutkan tawaf tempat tadi keluar dan melanjutkan hitungan hingga selesai 7 putaran. Penjelasan itu harus dipahami, karena bila terjadi tidak sesuai yang disyaratkan, umrohnya batal. Betapa panjangnya antrian yang akan masuk ke Ka'bah untuk melaksanakan umroh. Maka pengaturan jadwal sampai jam tawaf untuk menghindari kepadatan dan desak-desakan yang tidak terkendali. Karena semua yang menjalankan ibadah haji pasti melakukan tawaf. Paling tidak 5 kali selama tinggal di Makkah. Umroh itu ada yang sunnah, wajib dan rukun. Coba bayangkan seluruh umat muslim dunia yang menjalankan ibadah haji mengarah berkumpul di Ka'bah, tentu dengan penjadwalan. Ukuran fisik tiap adal negara berbeda-beda, yang dari Asia lebih kecil dibandingkan dari Eropa dan Afrika. Kalau terjadi peristiwa desak-desakan, apa yang akan terjadi? Jadi jamaah harus paham ini dan ikuti aturan yang ada. Saya suka melihat marah-marah ingin masuk ke sekeliling Ka'bah, namun petugas askar tidak goyahkan.